Kemudian untuk teman-teman, hari ini kita akan membawakan tema webinar hari ini yaitu adalah The Ultimate Guide to Plan Your Career with April Group. Nah, jadi April Group ini atau Grup Asia Pacific Resources International Limited merupakan salah satu penghasil pulp dan kertas terbesar dengan teknologi terkini serta efisien di dunia. Dan untuk teman-teman juga, kali ini akan ada narasumber kita yang hebat sekali nih dan juga sudah berkarir di April, sudah berkiprah di April. Ada Kak Foni Milenia selaku Talent Acquisition. Halo, selamat pagi Kak Foni. Halo, selamat pagi. Sehat Kak Foni kabarnya? Sehat. Oke, kalau begitu mungkin teman-teman kita yang sudah hadir tidak sabar untuk mendengarkan tips and trick atau mungkin sharing session bersama Kak Foni. Kak Foni kami persilahkan. Untuk di sini saya mulai sharingnya. Loh, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya mewakili dari April Group mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Indonesia yang sudah mengundang kami dan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan April Group melalui event ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Foni dari Departemen Talent Acquisition. Di sini saya akan sharing ke teman-teman untuk memperkenalkan sedikit mengenai tentang perusahaan kami, April Group, dan juga sebuah program karir yang dimiliki oleh April dan tidak lupa lagi akan ada benefit apa saja yang teman-teman akan dapatkan. Sebelum saya memulai presentasinya, saya akan memutarkan satu video kepada teman-teman. Bisa dilihat terlebih dahulu biar teman-teman akan ada gambaran sedikit tentang perusahaan kami. Chances are that you touch some part of RGE today. As one of the largest makers of sustainably produced resources in the world, we touch lives everywhere, every day. Ceteri's viscose fiber was in the comforter that kept you warm as you slept. APR's viscose rayon was in the clothes you wore. Apical's oleochemicals were in your soap when you took a shower. April's pulp was in your tissue when you wiped your face and in the paper you wrote to your shopping list. Asia Symbol's paperboard was in the liquid packaging in your morning orange juice. Asian Agri's palm oil was in the chocolate spread of your toast. Rossel's specialty cellulose was in the pharmaceuticals you took. Pacific Energy was in the fuel that powered your home. We create the raw materials that are used to create the world's most beloved brands. RGE was founded more than 55 years ago by Sukanto Tanoto, a visionary entrepreneur whose humble beginnings in plywood eventually grew into one of the largest makers of sustainably produced resources in the world. That rapid expansion continues today. Our work ranges from the upstream, comprising sustainable resource development and harvesting, to downstream, where our companies create diverse value-added products for the global market. Our commitment to sustainable development underpins our operations as we strive to implement our 5Cs business philosophy. That everything we do must be good for the community, good for the country, good for the climate, good for the customer, and only then will it be good for the company. The assets held by RGE companies exceed $30 billion. We're either the world's #1 or in the top 3 in pulp and paper, dissolving pulp, viscose fiber, and palm oil. And we're just getting started in the energy sector. With more than 60,000 employees, we have operations in Indonesia, China, Brazil, Spain, and Canada. And we're growing. In Indonesia, Apical is cementing its place as one of the world's largest palm oil downstream processors, while April is constructing a state-of-the-art paperboard facility to produce biodegradable packaging. In China, RGE is constructing an industrial cluster in Jiangsu province, expanding operations in Shandong and Guangdong, and has launched a range of consumer products
as we move increasingly downstream. In Brazil, Bracell has constructed the world's largest and greenest dissolving pulp mill and is starting construction on a new plant to manufacture tissue. In Spain, Apical has signed a joint venture with energy company Cepsa to build Southern Europe's largest second-generation biofuels plant to produce sustainable aviation fuel. In Canada, site preparation for the construction of wood fiber LNG export facility continues. RGE is fully committed to bringing the United Nations Sustainable Development Goals to life in everything we do. Nah, oke, tadi kita barusan melihat ya untuk video apa aja sih dari berbagai nama perusahaan yang terletak di berbagai negara, salah satunya ada yang di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk Apri Group sendiri, lokasinya ada di Indonesia, di Kabupaten Pelalawan, lebih tepatnya di Pangkalan Kerinci. Nah, untuk April sendiri punya bisnis utama yang bergerak di bidang produksi pulp yang biasanya disebut dengan bubur kertas. Nah, kemudian dari pulp ini bisa diolah menjadi berbagai bentuk. Nah, seperti produknya kertas, karton, bungkus makanan, minuman, majalah, tisu, dan sebagainya. Nah, untuk produk kertas unggulan yang dihasilkan oleh April merupakan Paper One. Nah, untuk Asia Agri sendiri dan Apical merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kelapa sawit yang berupa produknya itu minyak goreng. Nah, untuk Brasil merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pulp juga, khususnya di solving pulp. Nah, kemudian untuk APR dan APY juga berlokasi yang sama di April itu di Pangkalan Kerinci. Nah, untuk APR sendiri menghasilkan produk yaitu viscose fiber atau biasa yang disebut sebagai kapas. Dan APY kemudian mengelola menjadi viskos yang akan dikelola menjadi benang, kain, dan juga pakaian. Nah, untuk Pacific Energy, perusahaan yang bergerak di bidang LNG terminal. Nah, untuk April merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi pulp dan paper yang terbesar di dunia. Nah, untuk pohon-pohon yang kami gunakan adalah pohon akasia dan eukaliptus. Nah, untuk pohon-pohon ini juga dijadikan sebagai bahan utama pembuatan pulp yang dikelola oleh hutan tanaman industri atau biasanya disebut HTI. Nah, tentunya April Group ini sudah memiliki izin resmi dari pemerintah untuk mengelolanya dengan baik. Nah, setelah pohon-pohon tersebut dipanen, batang pohon ini akan dipotong-potong menjadi wood chip. Lalu dari wood chip akan dimasak menjadi pulp, yang dimana pulp ini akan menjadi bahan baku utama untuk pembuatan kertas, tisu, dan yang lainnya yang seperti di slide sebelumnya. Nah, untuk pulp ini diproduksi oleh April, kemudian diolah oleh perusahaan APR menjadi viscose rayon atau kapas. Dari hasil inilah yang akan dikelola lagi oleh APY menjadi benang dan kemudian dikelola menjadi kain bahkan menjadi pakaian. Jadi tanpa teman-teman sadari nih, produk-produk yang dihasilkan oleh April sendiri sangat dekat dengan aktivitas-aktivitas kita keseharian loh. Nah, dari yang awalnya kita tidak pernah kepikiran ya, dari sebuah pohon itu bisa berubah menjadi pakaian yang kita gunakan. Nah, maka dari itu untuk bahan baku yang kami hasilkan seperti pulp dan viskos dijual ke vendor-vendor yang sudah bekerja sama dengan kita. Salah satunya itu ada Uniqlo, H&M, Enkri, dan yang lainnya. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan oleh April, salah satu keunggulan dari kita yang sudah dipasarkan baik secara nasional maupun internasional. Nah, dari April Group ini juga sudah diekspor ke lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Nah, untuk paper yang berwarna biru packagingnya ini lebih ke kertas dari mesin
fotokopi atau mesin printer yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, contohnya di perkantoran dan di rumah. Nah, untuk yang warna merah lebih ke printer injeksi atau laser. Nah, untuk yang warna hijau juga untuk printer laser atau copier tapi lebih bervolume yang lebih tinggi. Nah, masih banyak lagi untuk produk-produk Paper One yang beredar di pasaran yang memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan nih mengenai perusahaan kami dan produk yang April hasilkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program Engineering Development Training atau biasanya disebut sebagai EDT. Nah, program ini sangat bagus bagi teman-teman yang masih fresh graduate untuk memulai karirnya bersama April. Nah, untuk program ini juga dikhususkan bagi teman-teman yang berjurusan teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan instrumen fisik. Nah, kemudian untuk program EDT ini yang seperti saya bilang, untuk penempatannya di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Nah, jadi untuk EDT ini teman-teman sekalian akan diajarkan, diperkenalkan juga untuk proses bisnis yang ada di April mulai dari awal sampai akhir. Nah, program ini memiliki 3 fase. Yang fase pertama adalah fundasional fase selama 2 bulan. Di fase ini akan ada metode pembelajaran. Yang pertama belajar di kelas dan langsung. Yang kedua adalah belajar langsung ke area untuk melihat bagaimana proses produksi secara langsung. Lalu di akhir dari fase ini akan ada penempatan di area bagi teman-teman yang training sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, kemudian untuk fase kedua yaitu core phase yang memiliki durasi kurang lebih dari 4 bulan. Di fase ini, para trainee akan mulai diperkenalkan bagaimana proses bisnis di area penempatan masing-masing. Di fase ini, teman-teman juga akan dibimbing oleh mentor-mentor yang pastinya lebih berpengalaman di areanya dan juga langsung belajar yang pastinya lebih terstruktur dan terarah. Nah, di fase yang terakhir adalah fase ketiga, yaitu spesialis fase yang memiliki durasi kurang lebih dari 6 bulan. Nah, di fase ini para training akan diajarkan lebih mendetail lagi oleh mentor mengenai proses bisnis di area penempatannya dan juga diharapkan lebih berkontribusi seperti improvement bagi areanya masing-masing. Nah, selama program ini berlangsung, para trainee juga akan dibekali dengan training soft skill dan teknikal di gedung Ali. Nah, juga untuk skill teknikal itu di departemennya masing-masing. Nah, kemudian apa sih benefit yang didapatkan? Nah, teman-teman dari segi karirnya pasti otomatis transisinya lebih cepat dibandingkan tanpa yang mengikuti program EDT. Dan juga pastinya selama training teman-teman juga akan dibimbing oleh mentor-mentor yang berpengalaman di areanya. Nah, untuk edit ini juga sebuah program tentunya akan dirancang secara terstruktur sehingga teman-teman tinggal mengikuti. Nah, untuk yang pastinya program ini sangat menjanjikan sekali bagi teman-teman dikarenakan sudah dapat pengalaman pekerjaan, dapat pengembangan skill, teman-teman juga akan langsung dibantu oleh mentor-mentor yang berpengalaman di areanya, sehingga teman-teman karirnya pastinya lebih bagus. Nah, dan selama program ini berlangsung juga, teman-teman akan diberikan kompensasi berupa gaji loh. Jadi pastinya benefit yang ditawarkan bagi teman-teman untuk mengikuti program EDT ini sangat menarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sama halnya seperti slide sebelumnya. Nah, untuk program EDT ini sangat bagus bagi teman-teman yang fresh graduate untuk mengembangkan karir bersama April. Untuk program EDT ini juga bagi teman-teman yang jurusan teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, instrumen fisik. Nah, yang pastinya trainingnya itu akan ada di kelas dan juga di lapangan yang akan didampingi oleh mentor-mentor yang berpengalaman. Nah, untuk training ini juga durasinya 12 bulan, sudah terkurikulum dan yang pastinya lokasinya itu di Pangkalan Kerinci.
Tapi teman-teman tenang saja, untuk Pangkalan Kerinci itu tidak berada di pelosok-pelosok banget. Jarak ke kota Pekanbaru sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, jadi nggak bakalan di hutan-hutan juga untuk penempatannya. Dan nggak mungkin juga ya saya join di April ini kalau misalnya untuk pekerjaannya itu di hutan, apalagi saya perempuan. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir lagi untuk EDT ini, teman-teman joinnya juga tidak sendirian. Karena kan waktu proses rekrutmen itu akan di-joinkan per batch. Nah, satu batch-nya itu ada 20 sampai 30 orang. Jadi, selama proses EDT ini berlangsung, teman-teman bisa juga sharing ke satu batch-nya atau batch sebelumnya. Nah, setelah penjelasan yang saya tadi jelaskan, berharap sih saya agar teman-teman bisa join di program ini, mengingat benefitnya sangat banyak. Ada dapat ilmu, dapat training, ada mentor-mentor berpengalaman, plus dapat gaji. Enak banget kan? Nah, di mana lagi ada program yang seperti itu? Nah, di sini saya akan memutarkan 2 video sebagai testimoni bagi teman-teman yang sudah bergabung melalui program EDT ini. Halo, saya Kerin dan saya adalah Engineer Development Trainee Batch 26. Mau tahu keseruan saya selama kerja di April? Yuk ikutin saya. Di April, saya banyak mendapatkan pengalaman. Di 3 bulan pertama, EDT akan belajar di April Learning Institute atau biasa disebut dengan ALI. Di sini, saya mendapatkan training dan overview mengenai perusahaan secara mendetail. Suasana belajarnya sangat kondusif, ruang kelasnya nyaman, dan fasilitasnya bikin betah. Yang lebih seru lagi, saya juga dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai background yang berbeda. Jadi makin happy nih kerja di sini karena teman yang beragam. Saat ini, saya adalah internal auditor di Integrated Management System Department Fiber. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang seru banget, karena mengharuskan untuk traveling ke semua estate di perusahaan untuk melakukan audit. Hal lain yang seru di Rio Complex adalah lingkungan yang nyaman dan fasilitas yang komplit banget. Mulai dari fasilitas olahraga, minimarket, food court, atau bisa juga santai bareng di resto Hotel Unigraha. Nah, kalau untuk perkembangan diri, saya ikut komunitas Riau Toastmasters Club, sebuah klub yang berisi karyawan April untuk mengembangkan kemampuan public speaking dan bahasa Inggris yang dilaksanakan setiap bulan. Itulah aktivitas saya selama bekerja di April. Bangga sekali menjadi bagian dari April. Untuk informasi karir, kunjungi website ini ya. Dah! Halo. Hai, saya Azwan Lee. Saya EDT Batch 29. Mau tahu apa saja aktivitas keseharianku? Ayo ikuti A Day in My Life. Let's go! Saya tinggal di mes. Di sini mesnya nyaman dan bersih banget. Selain mes, ada juga perumahan bagi karyawan. Setiap hari kami berangkat ke kantor menggunakan transportasi yang sudah disediakan oleh perusahaan. Dan menjadi favorit saya adalah bus listrik ini nih. Sebagai Plan Information dan Digitalization Engineer di Departemen Automation Realpub, tugas saya memaintain file system dan memanage proyek digitalisasi sistem operasional. Saya juga melakukan research dan development untuk otomasi kontrol. Nah, yang nggak kalah seru, kerja di sini adalah work-life balance. Sepulang kerja, saya masih bisa mengikuti berbagai macam kegiatan dan fasilitas yang ada di lingkungan Riau Kompleks ini. Selain olahraga, saya juga terlibat di paguyuban kebudayaan. Ada banyak sekali paguyuban di Riau Kompleks. Kebetulan, saya adalah bagian dari Ikatan Keluarga Melayu Riau. Perkenalkan, ini adalah Edward, senior angkatan EDT-ku. Nah, Liao kebetulan pernah mendapatkan beasiswa dari April untuk melanjutkan program S2 di Swiss. Yang terasa sekali di sini adalah rasa kekeluargaan yang erat dan selalu dibimbing oleh para mentor dan senior. Sekian, A Day in My Life. Saya bangga sekali menjadi bagian dari April dengan fasilitas yang lengkap dan lingkungan kerja yang kondusif. Mau tahu lebih lanjut karir di April? Kunjungi website kami ya. See you! Nah, tadi
saya baru memutarkan 2 video testimoni untuk yang program yang sudah mengikuti program editing. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk fasilitas yang didapatkan. Nah, seperti yang tadi ada di video terakhir, itu ada menjelaskan dia akan mendapatkan mesh. Nah, untuk mesh di sini akan ada yang single, itu dapat mesh sharing. Nah, di dalam meshnya itu yang pastinya kamarnya udah luas, ada dapat AC, ada dapat kamar mandi di dalam, ada dapat tempat tidur dan yang lainnya. Nah, untuk letak meshnya itu ada di tonsek 1 dan tonsek 2. Nah, tapi bedanya untuk tonsek 1 lebih langsung terintegrasi ke perusahaan, untuk tonsek 2 lebih ke perumahan. Nah, jika teman-teman nih yang masih jomblo joinnya, nanti mana tahu di sini dapat pacar dan ada dapat calon istri. Nah, menikahlah di sini. Itu akan mendapatkan satu rumah. Nah, untuk rumahnya juga biasanya terletaknya di tonsek 2. Dan yang pastinya untuk mes dan rumah itu tidak akan dipungut biaya, sorry, untuk yang mes itu tidak dikenakan biaya PLN dan biaya air. Jadi gaji dari teman-teman hanya untuk biaya makan dan biaya healing lah untuk teman-teman. Karena tidak bayar PLN, tidak bayar uang air, dan yang pastinya transportasi. Nah, karena transportasi di sini itu memakai bus. Jadi teman-teman dari mes akan jalan ke halte terdekat, nanti akan dijemput oleh bus. Nah, kita memiliki bus elektrik itu yang ramah lingkungan. Teman-teman nih yang sudah bosan dengan kota teman-teman yang banyak polusi, bolehlah join ke April. Nah, di sini juga ada klinik. Nah, untuk kliniknya juga ada berada di Tonsek 1 dan Tonsek 2. Nah, untuk klinik di sini 24 jam operasionalnya. Jadi, teman-teman kalau ada keluhan, teman-teman tinggal datang ke klinik dan yang pastinya tidak dikenakan biaya. Nah, untuk klinik ini juga bekerja sama dengan salah satu rumah sakit yang terbesar di Pekanbaru dan kita juga memiliki dokter spesialis. Nah, untuk dokter spesialisnya itu sistem booking. Jadi teman-teman tinggal booking aja, nanti dokternya akan datang. Nah, untuk dokter spesialisnya salah satunya itu ada dokter THT, penyakit dalam, dan banyak lagi dokter spesialis yang kita punya. Nah, di sini juga ada sekolah. Untuk sekolahnya ada sekolah nasional dan internasional. Nah, di sini bagi teman-teman yang suka untuk berolahraga, di sini juga sudah difasilitasi. Nah, teman-teman maunya apa? Kolam renang ada. Sport center di sini juga ada. Teman-teman suka jogging. Nah, di sini juga ada. Atau teman-teman yang biasanya ada main sepak bola nih. Nah, ini juga ada lapangannya. Jadi untuk fasilitasnya untuk olahraga itu sudah sangat banyak. Nah, bagi teman-teman tidak perlu memikirkan nanti pulang kerja mau makan di mana. Nah, ini ada di sini juga disediakan fasilitas food court. Nah, untuk makanannya itu juga udah beragam macam. Dan fasilitas yang lainnya di sini ada Hotel Unigraha. Nah, untuk hotel ini tidak untuk masyarakat umum. Jadi lebih diprioritaskan untuk karyawan yang bekerja di sini atau keluarga karyawan. Nah, jadi teman-teman bisa nih ajak keluarganya untuk nginap di hotel. Mana tahu keluarga kalian mau pastinya mau tahu ya teman-teman kerjanya di mana, lingkungannya seperti apa. Nah, bisa untuk nginap di hotel, nanti tinggal di booking aja. Dan untuk hotel ini bintang 3, tapi fasilitasnya itu udah seperti bintang 4. Dan juga untuk hotel ini biasanya ditinggali sama tamu-tamu VVIP dari kita. Nah, di sini juga ada rumah ibadah, ada gereja, masjid, dan vihara. Nah, tadi di video yang testimoni juga ada dikenalkan tentang lapangan Merdeka. Nah, untuk lapangan Merdeka ini di bulan Agustus kami baru ada mengadakan event itu PSB, Pekan Seni Budaya. Jadi untuk Pekan Seni Budaya ini lebih mengenalkan untuk suku-suku atau etnis beragam macam karena kan di April ini udah nasional ya untuk dari segi suku dan jadi di sini juga ada minimarket. Nah, untuk minimarketnya ini juga ada di Tonsek 1 dan Tonsek 2. Jadi untuk fasilitasnya yang kebutuhan dasar di sini juga sudah dipenuhi. Nah, ini adalah filosofi dari founder AGI dari Bapak Sukanto Tanoto.
bisnis yang baik adalah bisnis yang berguna bagi komunitas, negara, iklim, pelanggan, dan perusahaan. Dengan cara inilah, maka bisnis bisa terus berkelanjutan. Kenapa Bapak ini memberikan filosofi untuk kita? Karena kalau bisnis yang baik tidak bisnis yang baik pasti berguna bagi komunitas, untuk negara juga, untuk iklim. Yang pastinya untuk pelanggan barulah untuk perusahaan. Nah, ini adalah sosial media dari kami. Ada yang di April, teman-teman bisa follow di Sahabat RAPP, Discover April. Ini untuk Instagramnya dan YouTube-nya. Nah, nanti teman-teman, nanti sebelum saya datang nih waktu job fair ke UI, nah teman-teman bisa lihat terlebih dahulu dari sosial media yang kami punya. Nah, presentasi dari saya untuk sharingnya sudah selesai. Nah, di sini saya meminta maaf jika ada kesalahan dari yang saya ucapkan. Nah, ini saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Kak Foni atas penjelasannya. Oke, sebelum ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, kayaknya udah nggak sabar untuk dijawab oleh Kak Foni. Tapi sebelum itu, mohon untuk teman-teman bisa di-open kameranya jika memungkinkan keadaannya. Kemudian bisa digunakan virtual background-nya yang sudah kami kirimkan melalui chat room. Mungkin jika belum ada, akan kami kirimkan kembali melalui chat room, boleh dipakai virtual background-nya. Kemudian kita akan foto bersama. Baik, kita cek dahulu. Hey, ini teman-teman yang masih bisa untuk open kamera dan juga menggunakan virtual background diperbolehkan ya teman-teman semua ya. Baiklah, jika sudah, kita akan mulai dari slide pertama ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kita mulai buka di slide kedua. 3, 2, 1. Selanjutnya slide ketiga, yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Eh, Selanjutnya nih kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Mungkin untuk teman-teman yang belum bertanya melalui grup bisa melalui chat bisa di raise hand kemudian bisa langsung tanyakan ke Kak Foni ya teman-teman. Oke. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Kak Dean Prasna. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dean. Saya ingin bertanya. Yang pertama ada tiga pertanyaan nih Kak Foni. Yang pertama itu apakah terbuka untuk jurusan fisika? Yang kedua itu kesulitan apa aja yang kakak alami sewaktu di awal join? Kemudian yang terakhir, apakah juga menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian kerja di April Group? Boleh Kak Nah, Foni oke. dijawab? Terima kasih, Kak. Nah, hai Dea. Nah, di sini saya akan menjawab nih berbagai pertanyaan dari kamu. Nah, salah satunya apakah terbuka untuk jurusan fisika? Nah, yang tadi kan saya ada bilang nih, untuk jurusannya pasti teknik mesin, teknik kimia, teknik atau teknik instrumen fisik. Nah, tapi kamu boleh kok untuk tetap kirim ke kami untuk CV-nya. Jadi mana tahu nih kami ada buka, kami akan menghubungin dan kami akan memberikan database-nya. Terus apa saja kesulitannya? Nah, selama saya join di sini, saya tidak mengalami kesulitan sih karena dari proses dari awal saya itu HRD-nya sangat banyak mensupport saya dan saya membimbing saya sih. Nah, untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian kerja. Nah, untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian kerja itu tergantung ya. Kalau misalnya kamu menjumpai dengan partner kamu mungkin dari orang Indonesia, kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau partner bisnis bisnis kamu adalah
vendor yang menggunakan bahasa Inggris, nah kamu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi untuk bahasa Inggrisnya kamu bisa sambil berjalan waktu join di sini sambil melatih untuk bahasa Inggris kamu. Jadi masih aman dalam untuk menggunakan bahasa. Oke, terjawab sudah ya Kak Dean ya pertanyaannya. Selanjutnya mungkin teman-teman yang mau nanya langsung nih, ngomong kesempatan, ada kesempatan emas nih untuk berlangsung bertanya ke Kak Foni, boleh loh raise hand kemudian nanti tanyakan langsung dengan open mic dan open kameranya ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Niko Ardian, Kak. Apakah ada ikatan dinas pada program EDT ini? Untuk ikatan dinasnya berapa lama dan apakah ada evaluasi karyawan di setiap tahunnya? Kemudian apakah evaluasinya menggunakan KPA atau nanti apakah hasil evaluasi akan menentukan leveling karyawan dan yang terakhir apakah terbuka untuk aerospace engineer? Tadi sepertinya udah dijawab ya kalau tentang jurusan apa aja yang terbuka gitu untuk EDT ini gitu. Boleh Kak Foni? Nah, oke. Nah, apakah ikatan dinas pada program EDT? Apakah ada ya? Pastinya ada. Untuk ikatan dinas itu 2 tahun. Dan untuk evaluasi karyawan setiap tahunnya itu pasti ada di tiap perusahaan memiliki evaluasi untuk karyawan-karyawannya. Apakah hasil evaluasi akan menentukan leveling karyawan? Nah, untuk hasilnya itu kembali ke diri kita ya. Kalau misalnya kita bekerjanya mengikuti dan kita akan ada ide-ide itu biasanya mengikuti kepada individu kita masing-masing untuk hasilnya gimana. Nah, untuk terbuka untuk engineering, nah seperti yang saya bilang untuk teknik yang dibuka itu adalah teknik mesin, teknik kimia dan yang lainnya. Oke. Oke. Selanjutnya tadi ada yang raise hand dari Kak. Oh, hilang lagi nih raise hand-nya nih. Boleh tadi yang raise hand Kak siapa ya? Kalau tidak salah tadi ada yang raise hand. Sambil menunggu dari tadi teman yang raise hand kembali. Mungkin ada pertanyaan lagi Kak Foni. Ini terkait peluang karir untuk yang masih mahasiswa nih Kak Foni. Jadi ada teman kita Muhammad Alfan Fuad. Dia merupakan mahasiswa semester 7 di UI. Kemudian juga apakah ada yang program karir lain dari April yang terbuka dan diperuntukkan untuk mahasiswa yang belum graduate? Gitu. Oke, nah untuk program yang saya tawarkan di sini adalah program EDT yang itu berguna untuk fresh graduate. Nah, tapi kalau untuk yang masih belum fresh graduate, kami belum terbuka karena untuk saat ini hanya program EDT yang kami tawarkan. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang mau raise hand tadi yang sempat raise hand dan kemudian masih belum bertanya secara langsung, boleh di raise hand kembali ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Anissa. Selamat pagi, Ibu Foni. Untuk lokasi keseluruhan proses rekrutmen program EDT ini dilaksanakan di Riau langsung atau bagaimana? Nah, untuk lokasinya mestinya itu di Riau di Pangkalan Kerinci. Kenapa harus di Riau? Tadi saya ada jelaskan di slide, itu pemerintah memberikan izin untuk penggunaan HTI. Jadi untuk perusahaannya langsung berkontribusi dengan tanaman tersebut, maka dari itulah kami masih di Riau, di Pangkalan Kerinci lebih tepatnya. Apakah proses rekrutmennya ke Riau juga atau online nih ke Kafoni? Oke, untuk proses rekrutmennya itu masih online via Zoom biasanya dari interview. Nanti kami tanya-tanya kandidat itu biasa via Zoom. Oke. Oke, terjawab ya Kak Anissa kalau proses rekrutmennya masih online dan juga untuk penempatannya itu berada di Riau gitu. Nah, ini dia. Ada karya Kak Lian Rewin Girsang. Boleh Kak Lian disampaikan pertanyaannya? Oke, terima kasih. Selamat pagi, Kak Poni. Saya mau menanyakan, apabila ini kan rekrutmennya untuk fresh graduate, kalau misalkan tidak fresh graduate itu batas umurnya maksimalnya berapa ya, Kak? Itu saja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih.
Oke. Untuk S1 maksimal umur 25 tahun. Nah, untuk S2-nya itu 27 tahun. Oke, sudah terjawab kalian, Rewin? Sudah Kak, makasih ya. Oke. Oke, banyak nih Kak Foni nih pertanyaannya ternyata ya yang ada di kolom chat. Mungkin dari Kak Foni ada yang mau dijawab. Mungkin tadi Kak Foni melihat-lihat yang mana duluan ini yang mau dijawab nih Kak Foni. Nah, ini dari Bayu ya. Untuk batch saat ini kira-kira dilokasikan untuk beberapa orang. Yang pastinya untuk satu batch-nya itu sekitar 20 sampai 30 orang. Untuk departemennya tergantung nih dari minat dan individu kamu kembali lebih cocok di mana. Nah, untuk selepas masa EDT ini, apakah semua peserta EDT akan dilanjutkan sebagai karyawan tetap? Nah, untuk karyawan tetap tergantung kembali individu masing-masing ya. Kalau misalnya dari teman-teman bisa mengikuti dari proses yang ada di April ini, pastinya akan dijadikan karyawan tetap. Oke. Ada Kak Syarif nih nanya, Kak Syarif boleh nggak, bisa nggak Kak Syarif untuk open cam dan juga tanya langsung nih ke Kak Foni nih Kak, agar lebih ini ya, lebih enak nih bisa sharing langsung nih dengan tim talent acquisition dari April Group nih. Kan ini adalah suatu kesempatan yang baik. Siapa tahu nanti ketemu lagi nih di mungkin di sesi interview atau di sesi tes tulis atau psikotes seperti itu nih Kak Syarif. Bisa nggak nih Kak Syarif? Mungkin jika belum bisa, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang mau raise hand dan juga langsung bertanya, itu dipersilakan loh teman-teman. Oke, kemudian ada lagi mungkin Kak Syarifnya belum bisa, langsung aja saya bacakan ya Kak Foni ya. Oke, Oke. yang pertama, edit batch sekarang, timeline dari rekrutmennya itu seperti apa, dan terutama untuk join date kami ke perusahaan, gitu. Nah, Dan juga, untuk ya ya. bagaimana, Kak Foni? Nah, oke. Untuk best timeline recommend itu seperti apa? Pastinya ada prosedurnya ya. Untuk yang pertama, biasa kami akan menghubungin dan kami akan memberikan informasi kepada kalian apa saja programnya yang lebih mendetail. Nah, jika teman-teman setuju nih dengan programnya, teman-teman akan ada yang namanya itu psikotes terlebih dahulu. Nah, setelah psikotes akan lanjut ke interview bersama usernya. Nah, setelah teman-teman menjadi hire nih, akan ada medical check-up. Nah, setelah medical check-up, teman-teman akan, jika semua sudah prosedurnya sudah selesai, tinggal menunggu join date-nya. Nah, untuk join date-nya itu biasanya di akhir bulan. Nanti akan diinfokan juga ke teman-teman. Oke, selanjutnya nih dari Kak Syarif juga Kak Foni. Jadi Kak Syarif ini melihat info edit ini atau edit ini dari mungkin dari job fair-nya universitas lain yaitu ITB. Nah, apakah batch-nya ini sama dengan yang dilakukan di Achieve ini Kak Foni di UI gitu? Karena mungkin beliau belum sempat untuk mendaftar gitu Kak. Oke, nah kalau untuk batch-nya itu berbeda. Jadi tapi walaupun berbeda, kamu nggak perlu khawatir. Nanti kan kamu di sini join, jumpa juga dengan teman-teman kamu. Mana tahu kamu ada yang kenal di ITB. Nah, nanti mereka pasti bakalan juga akan sering bertemu dengan kalian. Oke, ini saya lanjut ke, nah ini ke Fahmi ya. Nah, di website saya sudah mengecek di bagian program editing, tetapi saya tidak menemukan nih editing yang spesifik dijelaskan. Kalau boleh linknya. Nah, untuk Fahmi, nanti kan kami akan ada job fair ya ke Universitas Indonesia. Jadi kamu bisa datang ke tempat kami, nanti kami akan lebih menjelaskan detail dan memberikan linknya ke kamu. Oke, boleh. Mungkin yang terakhir nih dari Kak Rizkulo. Namanya Raffi ternyata dipanggilnya nih Kak. Jadi, apakah
untuk kedepannya, setiap tahun April membuka rekrutmen karyawan seperti Edit Apa, Mas? ini. Yap. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak Margaret. Halo Kak Laras dan teman-teman dari UI yang lain yang sudah bergabung. Sorry ya, baru bersuara sekarang. Iya, selamat siang. Teman-teman, ini ada Kak Margaret dari tim HR atau rekrutmen dari April Group juga nih. Say halo dong buat Kak Margaret juga. Oke, Oke, saya boleh Kak boleh Margaret mungkin sambil mau ngobrol menjawab kali ya? ya, Kak? Boleh, Mm-mm. boleh. Boleh sambil apa ya tadi mencoba melengkapi beberapa informasi nih. Yang pertama terkait IDT programnya dulu kali ya. Masih ada waktu kan? Masih bisa ya, Kak? Masih ada. Masih. Oke, oke. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, program IDT ini secara spesifik memang yang lagi kita buka khususnya untuk di acara job fair-nya UI ya yang akan diselenggarakan di minggu depan. Jadi memang di akhir-akhir bulan ini, dekat akhir tahun ya, aduh bentar lagi udah mau ganti tahun nih teman-teman. Nah yang akan masih kita buka memang hanya IDT aja. Kemudian biasanya sih kalau normalnya kita buka juga beberapa training program yang lain selain Engineer Development Training. Di sini itu di April maksudnya training programnya sudah spesifik teman-teman. Jadi disesuaikan dengan jurusannya. Biasanya akan ada training program untuk karena kita industrinya itu bergerak di bidang hutan tanaman industri ya, pengelolaan hutan tanaman industri. Jadi ada juga tuh training program yang misalnya untuk teman-teman dari forestry atau dari agroteknologi seperti itu. Tetapi memang udah habis nih di tahun ini. Kemudian kalau teman-teman yang dari jurusannya tadi teknik kimia, teknik elektro, teknik mesin, fisika instrumentasi itu adalah 4 majors yang paling banyak kebutuhannya di IDT program kita. Tapi buat teman-teman jurusan lain yang juga boleh apply ke tempat kami ada aja, misalnya kayak teknik industri atau kemudian ada teknik sipil atau arsitek juga bisa, lalu ada teknik metalurgi gitu ya, kemudian ada lagi apa tadi aerospace gitu ya, itu juga boleh apply selama nantinya nih pada saat lagi proses rekrutmen kan akan ada seleksi, ada interview sama user yang sifatnya pertanyaannya teknis-teknis banget gitu. Kalau misalnya penguasaan dasar teknisnya memenuhi requirement dari kebutuhan kami, biasanya akan tetap diberikan kesempatan juga untuk masuknya ke EDT program ini. Atau teman-teman dari environment ya, dari teknik lingkungan itu juga sama, boleh masuk ke tempat kami apply-nya lewat EDT program dan nantinya bisa berkarir. Lalu jurusan yang seperti teknik informatika, computer science, sistem informasi itu pun sama akan masuknya lewat EDT program. Jadi memang EDT program ini seperti manajemen trainee mungkin ya kalau di tempat lain. Kalau manajemen trainee itu jurusannya boleh apa aja, tapi kalau di tempat kita boleh apa ajanya engineering gitu. Karena nanti akan pada saat sudah lulus programnya akan di membantu kami nih menjadi future talent untuk khususnya di pump operation, vapor operation, di power, gitu. Kemudian di logistiknya kita, di warehousing gitu misalnya, di waste management misalnya gitu, atau di berbagai penempatan yang sifatnya memang technical basis banget karena industri kami memang ya, mulai dari plantation sampai pembuatan papan dan kertas tadi itu sampai kegiatan distribusinya. Kemudian apalagi ya tadi? Nah, kalau misalnya bicara tentang proses EDT-nya sendiri kayak apa gitu ya, sebetulnya program EDT ini memang diciptakan untuk teman-teman yang fresh graduate, yang belum punya pengalaman. Kalaupun sampai udah ada pengalaman, selain tadi ada estimate usianya yang kita akan lihat, sebenarnya yang kita juga akan beratkan lihat adalah dari sisi lamanya bekerja. Kalau misalnya lamanya bekerja itu masih maksimal 2 tahun, itu masih boleh ke program. 1 tahun gitu masih boleh juga ke EDT. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun, masuknya akan jadi ke apa ya experience hire gitu, bukan ke training program lagi. Karena kan nanti sayang ya pengalaman yang sebelumnya akan jadi kayak terlupakan gitu, harus mulai lagi, ngulang lagi dari awal, dari nol gitu sih. Jadi selain umur adalah tentang si lama pekerjaannya, lama pengalaman kerjanya. Lalu
Nah, kalau di EDT itu sebetulnya gini sih teman-teman, di masa 3 bulan pertamanya akan full kayak courses gitu di April Learning Institute ya, tapi punya kayak learning center di sana atau kayak corporate university di April. Nanti teman-teman akan in class gitu ya, kebanyakan sih aktivitasnya akan in class dulu di 3 bulan pertama. Habis itu teman-teman akan bergiliran gitu ya, punya kesempatan buat rotation program, atau juga ada project yang diberikan, terus udah gitu nanti ada periodnya juga di akhir kayak harus presentasi gitu ya, mempertanggungjawabkan project apa yang dikerjakan, sudah sampai di mana progresnya. Di masa-masa itu selain memang dipantau tentunya perkembangan teman-teman, kita juga kan punya harapan teman-teman itu memang performnya baik gitu. Jadi setiap term, setiap fase itu akan ada penilaiannya, lulus atau enggak gitu. Jadi di masa itunya nanti akan ketat sih, kayak kayak di kuliah sebenarnya kali ya, kayak di kuliah dan di semester ada ujiannya. Nah, ini nanti ada presentasinya. Terus teman-teman akan, kalau misalnya dari teman-teman sekalian memberikan ide atau memberikan usulan improvement yang impact-nya bagus banget buat operasionalnya kita, maka itu juga akan nambah nilainya. Teman-teman juga poinnya jadi besar, terus udah gitu kayak teman-teman bisa promote-nya lebih cepat lagi gitu sih di dalam EDT program ini. Beda sama karyawan yang fresh grad dan masuknya misalnya tidak lewat program tapi langsung masuk aja gitu ya, di mana gitu ya, misalnya ada sih kadang-kadang beberapa departemen yang menerima seperti itu, tapi lebih jarang. Kita usahakan teman-teman akan masuknya lewat training program supaya terpantau, ada kurikulumnya, punya teman-teman satu batch gitu ya, punya teman-teman sangkatannya yang biar kalau lagi bikin tugas ada temennya bareng gitu, lagi suntuk mungkin ya gitu, ada ngobrol lah, punya kenalannya gitu bareng-bareng juga gitu. Terus udah gitu punya mentor di lapangan, mentor teknikal, mentor yang sifatnya akan membantu juga dari sisi soft skill, itu juga ada gitu sih. Makanya sangat disarankan teman-teman yang fresh graduate akan apply-nya lewat EDT program. Lalu overall si program ini kan memang totalnya 2 tahun. Tadi ada masa trainingnya, ada masa prakteknya juga. Nah, habis program 2 tahun ini kemana? Gini sih teman-teman, sebenarnya trainee program itu kan perusahaan eh, dalam tanda petik sebenarnya invest ya. Jadi kita ada spend money di situ, di mana kita harus mengajarkan teman-teman, membekali dengan berbagai informasi, membekali dengan berbagai macam training dan skill gitu ya. Kemudian teman-teman juga di training program ini digaji secara profesional seperti karyawan pada umumnya. Jadi bukan bukan kerja bakti, bukan juga terima uang saku, enggak ya teman-teman, tapi memang benar-benar diberikan salary proper as a fresh graduate gitu ya. Nah, karena investmentnya besar nih dari perusahaan untuk training program ini, tentunya kita expect teman-teman tidak hanya menyelesaikan programnya 2 tahun, tapi juga bisa jalan panjang dengan kami, bisa grow dengan company kami. Tujuannya EDT ini kan untuk membuat teman-teman lebih cepat menjadi leader, lebih matang, lebih cepat, lebih ada di posisi yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih cepat gitu lah ya, fast track program. Nah, jadi ya harapannya jangan jangan kalian jadi khawatir, wah habis 2 tahun ini kemana ya nasib saya gitu, kontrak atau udah ditendang atau seperti apa. Enggak, teman-teman sekalian. Jadi kita berharap justru dalam 2 tahun teman-teman ini bertumbuh dengan kami, kemudian diperlengkapi dengan skill yang diperlukan, plus nantinya bisa jalan panjang, bisa naik terus karirnya, bisa semakin tinggi gitu posisinya lewat EDT program ini. Kayak tadi kan di video testimonial teman-teman EDT ya, ada yang sempat lihat juga, ada Kak Edward Aswani gitu ya, dia juga punya mentor. Terus mentornya bahkan dibeasiswakan sama April gitu ya untuk studi lanjut gitu. Jadi kita memang banyak banget sih ada anak tangganya lah ya, ada karir pipeline yang jelas buat teman-teman bisa grow bertumbuh di sini di tempat kami. Gitu. Terus apalagi ya tadi? Oh, teman-teman yang masih belum lulus. Nah, kalau misalnya teman-teman belum lulus, masih kayak semester 7 itu ekspektasinya kerja atau internship ya? Kalau misalnya internship, kita saat ini udah terpusat ya, apply-nya lewat MSIB. Di UI MSIB juga nggak? Atau beda lagi ya? Nah,
yang internship, ya kalau misalnya internship itu jadi ada programnya sih untuk apply lewat di MSID gitu. Kemudian kalau misalnya memang untuk ingin apply bekerja, kita open yang udah akhir-akhir lah, misalnya kayak udah Kak udah ngumpulin skripsi gitu ya, boleh nggak apply sekarang? Itu boleh gitu. Jadi mulai proses interviewnya, proses rekrutmennya boleh kok, dari yang penting kayak tugas-tugasnya udah mulai diberesin, lagi tunggu sidang gitu ya, itu masih boleh sih untuk berproses sama kita. Banyak juga yang seperti itu. Nanti pas udah lulus beneran gitu ya, udah beres sudah udah dapat biasanya baru join gitu. Atau biasanya sih karena prosesnya panjang, proses rekrutmennya panjang ya, mulai dari interview, ada psikotesnya online juga, kemudian ada medical check up. Ya kalau medical check up-nya langsung lolos. Kalau misalnya harus ulang-ulang, tergantung teman-teman sukanya jajan apa gitu ya. Kadang medical check up-nya, walaupun anak-anak IDT masih di 20 tahunan lebih gitu ya saat ini, kadang hasil medical check up-nya tuh aneh-aneh sih sejujurnya, dan harus ulang gitu. Itu kan takes time. Nanti habis medical check up, offering proses, kalau misalnya sudah lolos semua, baru kita bisa diskusi join date-nya akan kapan. Makanya jadi banyak juga teman-teman yang sekarang misalnya skripsi itu udah mulai pada interview di tempat kita dan udah mulai proses gitu sih. Pagi Bu, Bu Terus, Margaret. ya. Pagi menjelang siang. Saya mau nanya Bu, visi perusahaan April itu bergerak di bidang produk kertas atau sebagai anak teknik ini sebagai pacuan untuk berkembangnya potensi perusahaan ini berkembang untuk ke arah mana ya? Terus lalu saya ini kan sarjana teknik industri dari kampus Universitas Tarumanegara. Oke. Saya ini Maksud pengen pertanyaannya berkontribusi apa ya? untuk Future-nya itu ya? logistiknya. Kenapa? Future-nya dari Logistik. industri kertas gitu atau gimana? Atau visinya? Iya, kan rekrutmen ini dari negara Indonesia ini kan banyak ya jurusan teknik. Dari visi misi perusahaan April ini untuk di bawah perusahaan kertas atau untuk berkembang ke perusahaan mana gitu? Oke, saya coba menangkap dulu ya. Kayaknya kalau visi dan misi secara keseluruhan di grup itu tentu ada di website ya. Kemudian kalau untuk bisnisnya ini, selain mengembangkan perusahaan tentunya ya untuk making money, kita juga oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi selain memang mengembangkan perusahaan, tapi kita juga membangun bisnis ini supaya dapat memberikan dampak yang positif bagi local people, community ya, kemudian untuk country, negara, untuk climate, itu untuk iklim, customer kita tentunya harus dipuaskan, baru yang terakhir itu untuk company. Jadi sebetulnya industri ini memang inginnya bisa memberikan hal-hal yang positif gitu ya kepada yang tadi saya sebutkan itu sih kalau dari sisi praktek bisnisnya sendiri. Nah kalau bicara spesifik tentang kertas, bagaimana future-nya atau bagaimana masa depannya, sebetulnya walaupun banyak yang udah bilang mengusahakan untuk paperless misalnya seperti itu, ya kami juga sama sih. Tetapi kalau tadi misalnya menyimak dari awal tentang penjelasannya Kak Foni, sebetulnya industri kita itu besarnya di pulp and paper product. Dan paper product itu bentuknya tidak hanya kertas printing aja atau buku tulis aja gitu, tapi paper product itu banyak. Nah, sebelum ke paper, kita ke pulp produknya dulu. Pulp product itu barang setengah jadi, teman-teman sekalian. Jadi bisa diolah lagi dan harus diolah lagi untuk sampai akhirnya menjadi barang jadi yang kita pakai. Dari pulp misi Bu Margaret, jadi paper product, menyangga, Bu, akan menjadi printing paper, jadi tisu, jadi kertas pembungkus makanan kita kalau makan di fast food restoran, kertas pembungkusnya kita kalau belanja online itu juga jadi banyak kan ya, sebenarnya marketnya ada di sana. Kemudian kalau dari sisi viscose product atau rayon product,
bahan dasarnya sama ya, masih dari pohon yang sama, dari pulp yang sama juga. Selain menjadi paper, kita juga membuat viscose product. Gitu ya. Jadi itu adalah serat kapas yang nantinya dipintal menjadi benang, habis dipintal jadi benang baru menjadi kain. Atau misalnya kalau teman-teman sering belanja di Uniqlo, di Zara, di H&M, nah kita juga menjual viscose itu ke sana. Jadi kalau teman-teman baca di baju yang dibeli itu ada viscose gitu ya, ada rayon berapa persen, viscose itu yang asalnya dari bahan kayu yang kita jual juga. Jadi kalau misalnya tentang consuming paper product dari sisi packaging itu justru meningkat. Consuming paper product dari sisi tissue misalnya itu justru meningkat. Nah, kalau dari sisi future bisnisnya April secara keseluruhan, kita juga berinovasi ke pakaian, from plantation to fashion gitu sih. Jadi overall masih optimis banget ya, ada di April, ada di types industri yang seperti April yang mengelola hasil dari alam untuk berbagai macam produk seperti itu. Mudah-mudahan sih kejawab ya, karena aku tadi berusaha menangkap sebenarnya pertanyaannya arahnya kemana. Terima Permisi kasih Bu, Mbak Margaret, Kak Bu, Margaret Bu atas Margaret. jawabannya. Kak Malvin, terima kasih Ya. juga ya atas pertanyaannya nih. Eh, Mungkin pertanyaan-pertanyaan Kak Malvin bisa disampaikan juga melalui website Achieve kami, bisa diregistrasi dan juga ke virtual booth dari April Group ya Kak Malvin ya. Karena mohon maaf Ya. sekali waktunya kita sudah di hampir di penghujung acara, sudah mau habis nih waktunya terkait sesi dengan April Group hari ini. Jadi mungkin saya mau langsung mengucapkan terima kasih kepada Kak Margaret yang sudah bergabung dan juga tadi menambahkan jawaban dan penjelasan mengenai rekrutmen dari April Group dan juga Kak Foni selaku talent acquisition dari April Group juga terima kasih banyak sudah mau memberikan materi. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi masih penasaran sama requirements terkait kegiatan kegiatan atau apa EDT tadi tentang EDT tadi program tadi bisa langsung aja visit ke website dari April dan kemudian bisa langsung join nih untuk mungkin ada yang tertarik untuk ke EDT program yaitu nanti bisa ke slide sebelumnya. Ya. Itu ada di bit.ly/join April ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi laman tersebut. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran mau bertanya langsung ke Kak Margaret dan juga Kak Foni, nanti April Group akan hadir di Achieve 2023, tepatnya yaitu di Taman Teknik FTUI tanggal 26 sampai 27 September 2023. Serta teman-teman juga bisa nih sebelum tanggal tersebut atau mungkin teman-teman berhalangan hadir di tanggal tersebut kedatang ke FTUI bisa ke virtual booth-nya dan nanya di fitur Q&A yang ada di virtual booth dari April Group. Maka dari itu terima kasih banyak Kak Foni, Kak Margaret atas waktunya sudah mau meluangkan untuk menjelaskan mengenai kesempatan karir yang ada di April Group. Untuk ini saya akhiri kegiatan webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang hadir. Semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Terima kasih.